Hai guys, kesempatan ini ada topik yang bakalan aku bahas karena lagi viral banget nih. Apalagi di TikTok sampai hashtag tentang topik ini tuh mencapai 4,1 triliun tayangan loh. Kira-kira sejauh ini kalian udah bisa nebak belum topiknya apa? Gak usah berlama-lama lagi, kita main tebak-tebakannya. Jadi topiknya tuh tentang red flags atau bendera merah yang pada umumnya identik sebagai sebuah penanda untuk berhenti. Misalnya yang paling sering tuh dalam olahraga, ketika bendera merah dikibarkan, maka menandakan pemain harus dihentikan karena pelanggaran. Dan di sini aku nggak lagi ngebahas tentang red flags yang ada di olahraga, tapi red flags yang ada di dalam hubungan. Dalam hubungan, red flags adalah tanda bahwa orang tersebut mungkin tidak bisa memiliki hubungan yang sehat dan melanjutkan jalan bersama karena akan berbahaya secara emosional. Ketika kalian menyadari suatu perilaku atau kebiasaan pasangan yang termasuk dalam red flags yang ntar akan aku bahas, tanda-tandanya seperti apa, sebaiknya kalian itu nggak anggap remeh dan jadi waspada. Soalnya memaksakan hubungan dengan orang yang memiliki sikap yang tergolong red flag bisa berakibat buruk terhadap masa depan hubungan, terutama pada kondisi mental dan emosional kita. Lalu tanda-tandanya apa sih seseorang dikategorikan di dalam red flags ini? Yang pertama, kurangnya komunikasi, jadinya keseringan di silent treatment pas marahan dan pasangannya tuh nggak mau ngedengerin pendapat kita. Kemudian yang kedua, tidak ada kejelasan dalam hubungan atau bahasa gaulnya tuh HTS-an ya, hubungan tanpa status. Bahasa gampangnya lagi tuh digantungin. Nah, nggak enak kan? Yang ada pikiran, tenaga, waktu, perasaan kita itu terbuang sia-sia. Yang ketiga, posesif, terlalu mengontrol dan mendominasi. Contoh kecilnya, seperti dia ngatur banget kita temenannya sama siapa aja, ngelarang ini itulah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, manipulatif atau istilah kerennya itu gaslighting, di mana gaslighting adalah bentuk pelecehan emosional dalam hubungan yang membuat korban tuh merasa ragu akan dirinya sendiri sehingga pelaku dapat memanipulasi dan mengendalikan korban dengan mudah. Salah satu contoh gaslighting ini adalah mempertanyakan atau memutarbalik fakta. Misalnya nih, pasangannya tuh sering berkata, kamu yang salah. Itu nggak pernah terjadi kok. Kamu kan yang pelupa. Yang kelima, terlalu sering bertengkar. Memang sih pertengkaran dalam hubungan itu hal yang wajar. Cuma kalau sampai keseringan bertengkar, apalagi karena hal-hal sepele yang dibesar-besarin, terus pasangan kalian gak bisa ngontrol emosinya dan marah-marah, pada ujungnya kalian gak menemukan penyelesaian yang baik, waspada sih, karena itu tanda kalau dia gak bisa ngendalin emosinya dengan baik juga. Kemudian yang keenam, biasanya teman-teman terdekat dan keluarga atau istilahnya tuh inner circle kita itu punya penilaian yang sama kalau mereka tuh sama-sama gak suka dengan doi kita yang sekarang. Karena pasti kan mereka bisa udah melihat, udah merasakan, dan akhirnya bisa menilai perubahan-perubahan yang terjadi di diri kita ke arah yang gak menguntungkan kita dan sekitar. Kemudian yang terakhir nih, dia ngelakuin kekerasan fisik dan juga ataupun verbal ke kita. Kalau udah sampai ngelakuin ini udah gak bisa sih toleransi lagi. Walaupun dia memohon maaf dan bilang menyesal udah ngelakuin itu, pasti di kemudian hari berpotensi lagi kekerasan fisik dan ataupun verbalnya terulang. Jadi itulah tanda-tandanya kalau seseorang itu termasuk dalam kategori red flags ya guys. Dan juga menurut aku yang benar-benar red flags itu, walaupun nggak semua hal yang kita nggak suka ke pasangan kita dari pasangan kita itu tuh termasuk dalam red flags, tapi yang benar-benar red flags itu tuh yang kekerasan, merendahkan atau tidak menghargai kamu, kemudian mengontrol semua gerak-gerikmu,
mengisolasi kamu dari orang lain sampai nggak punya teman, kemudian cemburu buta kayak gitu. Karena istilah ini lagi viral, janganlah kita gampang melabeli orang lain itu red flags. Karena kalau misalnya kita di labelin kayak gitu juga dan itu ternyata kurang tepat buat kita kan, jadinya pasti kan gak enak kan kayak gitu. Ini catatan sih, meskipun red flags ini banyak dibahas dalam hubungan romansa atau percintaan, namun ternyata ini bisa terjadi di lingkup pertemanan loh. Dan antara keduanya ini tidak memiliki perbedaan yang besar. Aku pengen ngasih cara-cara nih untuk menghindari hubungan yang tidak sehat, dan kamu bisa mempelajari cara mengenali red flags yang dimiliki oleh partner kamu. Partner ini bisa pasangan, bisa teman-teman, bisa calon gebetan atau calon pacar, itu bisa. Jadi yang pertama, amati bagaimana perilaku, ciri kepribadian, serta value yang dimiliki oleh dia. Apakah dia memperlakukanmu, orang lain, dan dirinya sendiri itu dengan baik atau enggak. Kemudian yang kedua, kamu juga dapat mengamati bagaimana dia berinteraksi di dalam hubungan. Apakah dinamika hubungan yang kalian miliki itu menyenangkan atau malah menyakitkan? Kemudian yang ketiga, pikirkan kembali dan renungkan apakah kesehatan mental maupun fisikmu baik-baik saja atau malah semakin buruk selama menjalani hubungan dengan dia. Itu sih, kalian benar-benar harus melihat ke diri kalian dan partner kalian itu seperti apa. Karena sebenarnya kan kita tuh memiliki hubungan dengan orang lain itu suatu kebutuhan buat kita. Dengan rasa cinta dan rasa terkoneksi itu akan berpengaruh banget ke kesehatan mental. Tapi tidak semua hubungan bakalan buat kita jadi lebih baik. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya kita juga harus waspada dengan red flags yang dimiliki orang lain ketika kita menjalani hubungan dengan mereka. Dan catatan terakhir dari aku nih sebelum nutup. Kita sendiri juga harus menyadari loh red flags yang ada pada diri kita supaya kita bisa lebih mengontrol dan tidak menjadi orang yang toksik untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye.